Pernah kebayang nggak gimana kalau bisnis Anda bisa jalan terus, ngasilin uang, bahkan pas Anda lagi tidur? Nah, di tahun 2026 ini, itu bukan lagi mimpi loh. Sebentar lagi kita bakal bongkar tuntas gimana caranya AI bisa bikin UMKM Anda kerja lebih cerdas, bukan cuma lebih keras. Yuk kita mulai. Oke, coba dilihat gambar ini. Di sebelah kiri, pasti kenal banget kan sama pemandangan ini? Rasanya kayak lari di tempat, dikelilingi kerjaan numpuk, tapi hasilnya ya segitu-gitu aja. Nah, tapi yang di kanan, itu tujuan kita. Santai, fokus, dan biarin sistem AI yang ngerjain tugas-tugas berat. Perubahan dari kiri ke kanan inilah yang bakal jadi inti pembahasan kita. Nah, ini dia nih poin kuncinya. Jadi, kalau Anda merasa capek banget tapi kok profit nggak naik-naik, masalahnya itu bukan di semangat kerja Anda, bukan sama sekali. Masalahnya ada di sistem yang belum jalan otomatis. Ingat, profit yang lebih gede itu datangnya dari sistem yang lebih pintar, bukan cuma dari jam kerja yang lebih lama. Oke, kita masuk ke bagian pertama, jebakan kerja keras. Sekarang, yuk kita bedah bareng-bareng. Kenapa sih nambah jam kerja itu seringkali nggak sama dengan nambahin profit Anda? Dulu mungkin AI kedengarannya kayak di film-film fiksi ilmiah ya. Tapi sekarang, di tahun 2026, AI itu udah jadi alat yang wajib ada di kotak perkakas bisnis Anda. Fungsinya jelas banget, jaga arus kas tetap sehat tanpa harus nambah-nambahin biaya buat staf atau sumber daya lainnya. Lanjut ke bagian 2, sistem ketinggalan zaman. Sering banget loh, sumber masalah Anda itu sebenarnya bukan orangnya, tapi sistemnya yang udah usang. Coba yuk kita lihat lebih dalam lagi. Sebelum kita ngomongin solusi, kita harus satu frekuensi dulu soal cara ngukur sukses. Disinilah gunanya ROI atau Return on Investment. Gampangnya gini deh, untuk setiap Rp1 yang kita keluarin buat otomatisasi, berapa rupiah sih yang balik lagi ke kantong kita? Simpel kan? Nah, bagian 3 kunci otomatisasi. Sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Ada 3 area spesifik di mana otomatisasi AI bisa ngasih keuntungan paling gede buat bisnis Anda. Jadi, 3 area ini bakal jadi pilar pertumbuhan bisnis Anda. Pertama, layanan pelanggan. Gimana caranya kita melayani lebih cepat? Kedua, mesin konten. Gimana caranya kita promosi tanpa henti? Dan ketiga, analitik stok. Gimana caranya kita kelola inventaris pakai data bukan feeling? Yuk kita kupas satu persatu. Oke, kunci yang pertama, membangun bisnis yang nggak pernah tutut. Coba bayangin, toko Anda bisa terus melayani pelanggan dan nge-close penjualan bahkan pas Anda lagi istirahat total. Nah, inilah kekuatan dari otomatisasi layanan pelanggan. Dan disinilah keajaibannya. Otomatisasi ini tuh langsung menekan yang namanya Customer Acquisition Cost atau CAC, yaitu biaya buat dapetin satu pelanggan baru. Makin kecil CAC Anda, ya makin tebal juga keuntungan dari setiap penjualan. Logis banget kan? Dan ini praktis banget loh. Bayangin aja, ada chatbot AI di WhatsApp bisnis Anda. Dia bisa jawab pertanyaan umum pelanggan, ngelakuin follow-up otomatis, dan intinya bikin toko Anda buka 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Setiap calon pembeli yang datang pasti ketangkep. Lanjut ke kunci kedua, yaitu mengatasi tugas yang paling nyita waktu dan tenaga, pemasaran. Tujuannya adalah membangun sebuah mesin konten yang kerja terus-menerus buat promosiin bisnis Anda. Bahkan pas Anda lagi sibuk ngerjain hal lain. Kenapa sih ini penting banget? Soalnya, pemasaran yang konsisten, yang sekarang jadi gampang berkat AI, itu membangun yang namanya brand equity. Pelanggan jadi makin kenal, makin percaya sama brand Anda. Nah, inilah fondasi buat bisnis yang awet dan tahan lama. Bayangin Anda itu kayak seorang konduktor orkestra. AI bantu Anda riset tren pasar, bikinin desain visual, bahkan ngejadwalin postingan di semua media sosial. Anda tinggal kasih arahan, sisanya AI yang kerja. Ini bukti nyata kan? Kerja sedikit, hasilnya bisa banyak. Dan kunci terakhir, ini soal mengubah tebak-tebakan jadi kepastian. Dengan analitik prediktif, Anda nggak perlu lagi pakai firasat buat ngelola stok. Anda pakai data, biar modal Anda aman dan nggak salah langkah. Ini semua ada hubungannya sama working capital alias modal kerja Anda. Tanpa manajemen yang benar, uang Anda bisa jadi uang mati, kejebak di tumpukan stok yang nggak laku-laku. Nah, AI ini bantu mastiin modal Anda terus muter dan ngasilin untung. Dengan analitik prediktif, semua ide bisnis Anda jadi punya dasar data yang kuat. AI bisa bantu prediksi kapan barang laris bakal habis. Jadi Anda bisa restock di waktu yang tepat. Dan yang paling penting, Anda bisa menghindari buang-buang modal buat nyetok barang yang nantinya cuma jadi debu di gudang. Oke, kita masuk ke bagian 4. AI adalah investasi, bukan biaya.
Ini soal mengubah pola pikir dan jujur, ini mungkin bagian yang paling penting buat pertumbuhan bisnis Anda ke depan. Jadi, ini inti pesannya. Kita harus mulai melihat AI bukan sebagai pengeluaran atau beban, tapi sebagai sebuah investasi. Investasi untuk apa? Untuk mengoptimalkan passive income dan yang pasti, menjaga margin profit Anda tetap tebal. Dampaknya pun nyata. Beberapa riset menunjukkan ada potensi peningkatan margin profit sampai 25%. Nah, angka ini bukan sulap ya. Angka ini datang dari setiap efisiensi kecil yang Anda ciptakan lewat otomatisasi, yang kalau dikumpulin ya jadinya keuntungan yang besar. Bagian kelima, kendalikan sistem Anda. Kita udah ngebahas masalahnya, solusinya, sampai ke pola pikirnya. Sekarang, bolanya ada di tangan Anda. Pilihannya ada di Anda. Coba deh, renungin sebentar. Dari 3 kunci yang tadi kita bahas, layanan pelanggan, pemasaran, atau manajemen stok, kira-kira mana sih yang rasanya paling jadi tantangan buat bisnis Anda sekarang ini? Karena mengenali titik lemah itu adalah langkah pertama menuju solusi. Kita tutup dengan pemikiran ini ya. Di tahun 2026 nanti, pilihannya itu simpel banget. Antara Anda yang pegang kendali atas sistem, atau malah sistem yang bakal ngendaliin Anda. Alatnya udah ada di depan mata. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda siap mengambil kendali itu?